Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi anak-anak kelas 4. Ya, semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa terus setiap hari. Pada hari ini kita masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS. Namun sebelum itu anak-anak, marilah kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa mengambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jika sebelumnya kita membahas tentang perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia, kalian sudah tahu ya, sudah dijelaskan pada materi kita yang sebelumnya ya. Jadi hari-hari besar keagamaan itu berbeda-beda dari setiap agama. Dan tentu kalian juga sudah tahu agama yang ada di Indonesia ini ada berapa? Ada 6 agama. Nah, 6 agama itu adalah agama yang telah disahkan di Indonesia ini. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan lanjut lagi materi pembelajaran IPS kita. Silahkan kalian bisa buka buku paket Bupena 4A. Bupena 4A dan buka ke halaman 53. Halaman 53 di sana ada materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Makanan tradisional ini adalah sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, dari berbagai daerah tentu makanan tradisional ini berbeda-beda. Ya, contoh ya, Ibu kasih contoh. Di Kalimantan Selatan makanan khasnya adalah soto Banjar. Nah, kalau di tempat lain mungkin ada sama soto juga, tetapi mungkin beda. Misalkan soto Lamongan ya, berbeda ya. Nah, itu yang dinamakan dengan makanan tradisional ya, yang menjadi khas suatu daerah tersebut. Nah, di halaman 53 di sana judulnya makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisional. Contohnya nasi timbel dari Cirebon dan keripik balado dari Padang. Nah, berikut ini adalah contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, kamu bisa perhatikan di buku paketmu. Nomor 1 di sana ada nasi timbel. Nasi timbel ini dia makanan yang berasal dari daerah Jawa Barat. Keterangan dari nasi timbel ini, dia nasi dibungkus menggunakan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Kemudian nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nah, itu dia penjelasan tentang nasi timbel. Kemudian kita masuk ke yang kedua, nasi jinggo. Nasi jinggo ini berasal dari daerah Bali. Keterangan dari nasi jinggo ini, nasi pulen yang dibungkus menggunakan daun pisang dengan porsi kecil dan dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Wah, jadi lapar ya kalau membaca tentang makanan tradisional ini. Kemudian yang ketiga, papeda. Nah, papeda ini adalah makanan tradisional yang berasal dari Papua.
Papeda ini, keterangan tentang makanan papeda ini, papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Disajikan dengan ikan tongkol atau mubara, kuah kuning. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 4 di sini ada bubur Manado. Nah, bubur Manado ini berasal dari daerah Sulawesi Utara. Nah, keterangan tentang bubur Manado ini, bubur putih yang berisi campuran jagung manis, kemudian labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Kemudian bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ayam cakalang goreng. Nah, itu dia anak-anak penjelasan tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di buku paket ini hanya beberapa saja ya. Kalau kita membahas secara keseluruhan itu banyak sekali ya, Tidak mungkin cukup untuk kita bahas dalam satu hari ini ya. Jadi dari berbagai daerah itu berbeda-beda ya. Nah, mungkin kalian juga sama ya. Makanan khas itu berbeda-beda dari berbagai daerah. Kalau misalkan di Banjarmasin itu namanya soto Banjar. Kemudian di Medan namanya bika Ambon. Nah, kemudian ada coto Makassar lagi dari Toraja dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, di sini anak-anak ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya ini dibuat dalam bentuk video. Kamu bisa balik halaman bukunya ke halaman 54. Nah, di halaman 54 di sana ada tugasnya untuk hari ini ya. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu saat makan makanan tradisional. Yang kedua, kamu boleh bercerita sambil menunjukkan gambar makanan tradisional. Nah, isi cerita dapat mencakup hal-hal berikut. Nah, pada saat kamu menceritakan tentang pengalaman kamu saat makan makanan tradisional ya, kamu harus mencakup 5 hal. Yang pertama, ini supaya cerita kamu itu berurutan ya. Misalkan yang pertama, saya makan makanan tradisional kesukaanku adalah apa nama makanannya. Kemudian makanan ini berasal dari daerah mana makanan yang kamu suka itu. Kemudian bahan makanan tersebut terbuat dari apa saja. Nah, terbuat dari bahan-bahan apa saja. Kamu bisa jelaskan. Kemudian yang keempat, aku pertama kali makan makanan tersebut di mana pertama kali kamu makan makanan itu? Apakah di Puruk Cahu atau di Palangkaraya atau di Jakarta atau di mana? Kemudian makanan tradisional tersebut terdiri dari apa saja? Nah, misalkan terdiri dari kuahnya, kemudian ada nasi lontongnya, kemudian ada togenya, ada ayam gorengnya, dan apa saja. Nah, itu tergantung dari makanan tradisional yang pernah kamu makan. Terdiri dari apa saja makanan itu. Nah, misalkan sate ada dagingnya, kemudian ada lontongnya, kemudian ada saus kacangnya. Nah, itu ya. Nah, jadi kamu jelaskan terdiri dari apa saja makanan itu. Nah, supaya cerita kamu berurutan, kamu bisa mencakup 5 hal itu. Jadi supaya cerita kamu berurutan ya, makanan tradisional kesukaanku adalah soto Banjar. Makanan ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Bahan makanan tersebut terbuat dari apa saja bahan-bahannya, kamu bisa jelaskan. Nah, jadi untuk tugas pelajaran IPS pada hari ini kamu bisa buat dalam bentuk video. Oke? Paham ya? Nah, itu ya anak-anak untuk tugas pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial pada hari ini. Oke, baiklah, Ibu rasa begitu dulu ya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini dan Ibu akan tutup dengan doa. Mari anak-anak sekalian kita berdoa penutup. Bisa ambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa.
Baiklah, begitu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali kita pada video pembelajaran IPS selanjutnya. Sampai jumpa.